Selamat siang, kami dari kelompok 11. Di sini kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama itu saya, Friska Damayanti Parusip, dan rekan saya, Ferry Krisyanti Turnip. Di mana kelompok kami akan menjelaskan tentang teori permintaan input, modal, dan tenaga. Selanjutnya, pengertian pasar faktor produksi. Pasar input adalah suatu pasar yang dimana tempat berinteraksinya permintaan dan penawaran input atau sumber daya produksi. Atau definisi lainnya dari pasar input yaitu pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi yang terdiri dari pasar sumber daya alam, modal tenaga kerja, dan pasar kewirausahaan. Pasar faktor produksi modal adalah tempat ditawarkannya barang-barang modal untuk kepentingan proses produksi. Selanjutnya, permintaan input modal. Yang pertama, pasar faktor produksi modal adalah tempat ditawarkannya barang-barang modal untuk kepentingan proses produksi. Pengertian barang modal tidak hanya berupa mesin-mesin ataupun peralatan saja, tetapi juga modal uang atau yang merupakan dana untuk membeli barang-barang modal. Dan yang kedua, permintaan terhadap modal datang akibatnya keinginan sebagai masyarakat untuk berinvestasi atau menanam modal dalam suatu usaha atau membeli saham. Hal ini akan menyebabkan timbulnya permintaan uang atau dana. Selanjutnya, permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja merupakan keputusan pengusaha yang berkaitan dengan kepentingan perusahaannya, yakni berkaitan dengan tingkat kesempatan kerja optimal yang diinginkan oleh perusahaan. Untuk memenuhi kesempatan kerja yang optimal ini, perusahaan akan memberikan respon terhadap perusahaan dalam perubahan dalam upah, biaya modal, dan input-input lainnya, tingkat penjualan perusahaan, dan perkembangan teknologi. Selanjutnya, permintaan tenaga kerja 2 input variabel. Tenaga kerja oleh perusahaan yang optimal adalah L3, lalu upah naik menjadi WI, tingkat penyerapan tenaga yang optimal pun merambat ke L2, di mana garis upah yang horizontal yang baru berpotongan dengan kurva VMPI. Baik, selanjutnya saya akan mau lanjutkan penjelasan mengenai permintaan tenaga kerja 2 input variabel. Berdasarkan kurva tersebut dapat diketahui bahwa setiap kenaikan satu unit input, misalnya X2, akan memperbanyak biaya produksi sebanyak PX2, sekaligus akan memperbesar volume produk sebanyak MPPX. Itu berarti rasio PX per MPPX merupakan tingkat perubahan total biaya perusahaan untuk setiap perubahan output fisiknya. Dari sini, maka persamaan di atas juga dapat dirubah menjadi MPPX per PX sama dengan MPPY per PY, atau sama dengan MVPN per PN sama dengan 1 per MC. Dengan mengasumsikan bahwa perusahaan beroperasi pada pasar kompetitif sempurna atau pasar persaingan sempurna, maka persamaan tersebut bisa dirubah menjadi MPPX per PX sama dengan MPPY per PY, atau sama dengan MPPN per PN sama dengan 1 per MC dikurang 1 per MR. Nah, dari persamaan di atas kita dapat mengetahui bahwa MPPX per PX sama dengan 1 per MR sama dengan 1 per P2, sehingga MPPX dikali P sama dengan PX untuk semua input. Ini berarti bahwa kurva VMP untuk tenaga kerja merupakan kurva permintaan tenaga kerja jangka pendek dari perusahaan yang bersangkutan yang beroperasi dalam pasar persaingan sempurna. Selanjutnya adalah mengenai keterkaitan permintaan input modal dan tenaga kerja. Nah, dalam hal ini, berkurangnya pekerja, produk fisik marginal dari input modal atau MPPR akan menurun karena kini setiap unit modal digarap oleh lebih sedikit pekerja. Jika sebuah mesin dioperasikan oleh 1 orang, produk fisik marginal mesin itu akan menurun dibanding saat sebelumnya ketika mesin itu dioperasikan oleh beberapa orang. Karena ketika jumlah tenaga kerja berkurang dan yang menggunakan 1 unit mesin itu adalah 1 orang pekerja, maka tidak bisa bergantian untuk dipakai dan hasilnya lebih sedikit. Jadi
setiap berkurang dan atau bertambahnya jumlah tenaga kerja yang bekerja di perusahaan tersebut akan berdampak pada hasil output dari produk yang mereka produksi. Selanjutnya yaitu adalah pembagian permintaan tenaga kerja ke dalam dua kategori. Yang pertama yaitu adalah permintaan tenaga kerja kategori jangka pendek, dan yang kedua adalah permintaan tenaga kerja kategori jangka panjang. Yang pertama, permintaan tenaga kerja kategori jangka pendek yaitu dalam jangka pendek ini modal yang digunakan itu adalah modal konstan. Nah, karena modal konstan, maka dalam jangka pendek perusahaan tidak dapat meningkatkan atau menurunkan skala usaha atau melakukan pembelian atau penjualan peralatan. Nah, perusahaan hanya dapat meningkatkan produksi yang dihasilkan dengan cara menambah input tenaga kerja dan bahan baku. Nah, yang kedua yaitu adalah permintaan tenaga kerja dalam jangka panjang. Nah, permintaan tenaga kerja dalam jangka panjang ini modal yang digunakan yaitu modal yang tidak konstan, sehingga perusahaan dapat melakukan ekspansi atau penurunan skala usaha dan peralatan. Nah, dalam hal ini perusahaan dapat melakukan perubahan semua input selain perubahan tenaga kerja. Jadi untuk semua input modal seperti investasi, tanah dan peralatan lainnya dapat dilakukan penambahan atau pengurangan. Sedangkan untuk perubahan tenaga kerja sendiri tidak dapat dilakukan pengurangan atau penambahan untuk jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan tersebut. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Bila kami ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih, selamat siang.